Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM 202100900120. Hari ini saya akan menjelaskan terkait materi residip yang diampu oleh salah satu dosen, yaitu Ibu Rida Ista Sitepu SHMH. Pembuatan video kali ini salah satu kewajiban guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah hukum pidana. Kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, apa itu residip? Jadi, residip itu merupakan pengulangan tindak pidana yang dimana dilakukannya setelah dijatuhi hukuman dalam jangka waktu tertentu dan berkekuatan hukum tetap. Jadi seorang manusia, seorang individu dikatakan seorang residip ketika dia sudah melakukan sebuah kejahatan yang sudah ditetapkan hukumnya, lalu dia melakukan kejahatan lagi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan si A sudah mencuri dan telah dijatuhi hukuman. Nah, setelah dijatuhi hukuman, dia dihukumlah selama 3 tahun. Dan setelahnya keluar, dia tetap melakukan hal tersebut, yaitu pencurian. Nah, inilah yang dinamakan seorang residip. Lanjut. Nah, dalam pasal ini, dalam pasal 486 pidana aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab. Pasal 486 menjelaskan pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127 204 ayat pertama 244 sampai 248 merupakan begitupun pidana selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua. Sepanjang situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365 dapat ditambah dengan sepertiga jika bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Maksudnya di sini adalah ketika seorang residip melakukan sebuah kejahatan yang berkaitan dengan pasal-pasal yang disebutkan tadi, maka wajib ditambah 5 tahun si hukumannya. Contohnya si A ini mencuri, lalu dia keluar lagi, dia mencuri lagi, maka hukuman yang kemarinnya asalnya 3 tahun menjadi 5 tahun, ditambah 5 tahun maksud saya, jadi 8 tahun begitu. Oke, next. Nah, di dalam KUHP sendiri tidak adanya general residip. Maksudnya, terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan. Yang kedua, terpidana telah menjalani sebagian yang dijatuhkan. Dibebaskan dalam menjalani hukuman pidana. Hak menjalankan pidananya belum kadaluarsa. Kejahatan pengulangan dilakukan dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani pidana. Nah, ketika seseorang misalkan melakukan sebuah perbuatan kembali, maka yang akan terjadi ketika belum lewat 5 tahun, maka itu bisa dimasukkan kepada residipis tersebut. Contohnya, si A ini setelah mendapatkan hukuman 3 tahun, lalu keluarlah dari penjara, dan 2 hari setelahnya dia mencuri lagi, melakukan kejahatan yang diulangi tersebut, maka si A bisa dijatuhi hukuman residipis, yaitu hukuman yang berlipat-lipat ganda. Karena kan ketika seseorang itu mencuri 1 kali, itu bisa dikatakan hilaf. Namun kalau 2 kali itu kurang ajar begitu. Nah, jenis-jenis residip pun ada berbagai macam. Ada yang dinamakan residip umum, ada residip khusus, dan yang terakhir ada khusus stelsel. Nah, kenapa hari ini KUHP membedakan residipis kejahatan yang menjadi 2 kelompok besar? Karena
kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis berbeda dengan kejahatan-kejahatan dan dalam kelompok yang sejenis, yang berbeda jenis. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika sebuah residivis kejahatan itu ada dua aspek pembagian. Yang pertama, ada residivis terhadap kejahatan-kejahatan yang tertentu yang sejenis. Contohnya seperti si A mencuri dan kembali mencuri lagi. Nah, itu sejenis. Dan ada pun orang-orang yang mempunyai orang individu yang tidak melakukan sejenis. Kemarin kasusnya itu mencuri. Nah, dan terakhir 2 hari selanjutnya ketika dia keluar itu dia membunuh. Nah, ini adalah sebuah kelakuan yang berbeda-beda antara individu tersebut kayak gitu. Jadi masuknya kepada kejahatan-kejahatan tertentu dalam kelompok yang kelompok jenis, tetapi tetap masuk dalam hukum pidana. Next. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus residif korupsi, yaitu ada Bapak Muhammad Tamjil dan Agus Suranto. Nah, Bapak Muhammad Tamjil ini sudah melakukan korupsi. Nah, lalu setelah dia keluar malah melakukan korupsi lagi. Makanya saya sangat sepakat dengan apa yang memang dikatakan ketika seseorang sudah korupsi, maka hak-hak berpolitiknya itu harus dicabut. Karena ketika tidak dicabut hak-hak berpolitiknya, maka yang akan terjadi lagi seperti ini. Karena kan bicara hari ini tentang korupsi ini adalah sebuah jenis pidana khusus yang memang sudah terencana dengan baik. Oleh karenanya ketika si A sudah dijatuhi hukuman korupsi, maka yang harus terjadi hak politiknya itu sudah dicabut. Hak-hak yang lainnya pun harus dicabut. Karena kenapa? Karena akan terjadi pengulangan kembali terhadap apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, jadi Pak Tamzil ini pertama itu menjabat sebagai Bupati Kudus 2004, terjerat kasus korupsi sarana prasarana pendidikan Kabupaten Kudus saat menjabat Bupati Kudus sampai 2,8. Dan ternyata sedangkan Pak Agus ini salah satu mantan Kabiro Keuangan Setda Provinsi Jateng pernah terlibat juga kasus korupsi penyaluran dana bantuan sosial pemerintah Jawa Tengah tahun 2011 yang merugikan keuangan negara 1,2 M. Nah, jadi kesimpulan dari seluruh ini semua pertemuan kita pada malam hari ini, yang pertama, seseorang diartikan sebagai residivis ketika melakukan perbuatan pidana kembali ketika setelah mendapat hukuman pidana yang diatur dalam KUHP pasal 485. Dalam kasusnya itu, maka si residivis harus mempunyai sebuah aturan-aturan yang memang diikat ketika seseorang sudah melakukan tindak pidana, apalagi tindak pidana khusus seperti korupsi. Nah, ini harus sama-sama menjadi masukan kepada negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga saja pendidikan tidak disatukan dengan politik. Pendidikan tetap pendidikan, politik tetap politik. Terima kasih. Sampai jumpa nanti.